Baik, selamat malam, salam budaya semua. Bertemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Puji Tuhan, Alhamdulillah, Rahayu kita bisa berjumpa dengan seorang pegiat dan seorang pelaku penggerak seni teater di daerah Kota Solo, Semarang, dan sekitarnya. Saya perkenalkan narasumber saya, yaitu Mas Prawoto Susilo Aji yang biasa dipanggil Mas Owot. Nah, mungkin dalam rangka mendokumentasikan kegiatan aktivitas khususnya seni peran teater khususnya di Jawa Tengah, yang sekarang sementara saya liputan bersama Mas Owot itu di rumahnya Mbak Ambar, keponakan saya di Desa Tegalmade. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada keluarga Mbak Ambar dan Mas Teguh di Jakarta yang sudah mengizinkan kami untuk liputan di rumah di Tegalmade ini. Selamat malam Mas Owot. Selamat malam, Kakung. Ye, matur nuwun Mas. Ini kita ngomong-ngomong lepas saja. Malam yang indah ini, puji Tuhan, di Desa Tegalmade. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan seorang aktivis Mas Owot, yaitu juga seorang pegiat, pekerja, dan penggerak di teater-teater di pedesaan, khususnya di daerah Solo dan Kabupaten Semarang, Mas ya. Betul. Mas Owot, panjenengan basic aslinya keluarga itu sebenarnya apa, Mas? Apakah memang dari kecil itu sudah tertarik dalam dunia teater atau gimana, Mas Owot? Basic keluarga memang ayah saya seorang seniman musik keroncong, dan kebetulan kakak juga teater. Saya sejak kecil sudah berkecimpung di teater. Begitu sejak kelas 5 SD. Sejak kelas 5 SD? Kelas 5 SD, ya. Berarti memang keluarga, ya dianggap keluarga seniman ya, Mas? Bisa begitu. Bapak basicnya apa, Mas? Musik keroncong. Musik keroncong ya? Iya. Pemain. Terus ibu? Iya. Ibu rumah tangga biasa. Oh gitu. Saudara-saudaranya ada berapa orang, Mas? Saudara 5. Iya. 5 ya? Iya. Kebetulan kakak ada yang teater gitu. Oh, gitu. ada yang teater juga. Iya. Ya, Mas Ahmad, kita akan berbincang lebih jauh khususnya untuk seni teater ya, seni pertunjukan teater ini. Sepertinya menurut saya sebagai pengamat dan juga sebagai pegiat dan pelaku seni teater sendiri, menurut saya, mohon maaf kalau saya salah, sepertinya agak mengalami kemunduran kalau dilihat dari masa-masanya tahun 70-an, masanya Mas Willy, Rendra, kemudian yang lain-lain lah di bengkel teaternya Mas Rendra itu. Nah, sekarang untuk mengawali pembicaraan kita, mungkin Mas Owot bisa memberikan statement awal ini. Sebenarnya seni teater ini fungsinya untuk apa, Mas? Kalau saya sendiri dari berteater, ikut teater itu, teater itu sangat penting dalam kehidupan ya. Bukan hanya sekedar ilmu akting di panggung, tapi itu bisa pembentukan karakter dan bisa untuk edukasi anak-anak, karena spesialis saya di teater anak-anak. Ya. Mungkin aktivitas sampean ini kan bisa diceritakan awal mula sampean. Ya memang secara ini tadi saya sudah sebelum wawancara kita sudah ngomong lepas. Awal mulai berteater tuh sampean sejak kapan? Sejak kelas 5 SD. Sejak kelas 5 ya, terus ya. Masuk SD, SMP, SMA itu ya. Masih terus berteater. Oh. Ya. Sampai kuliah. Sampai kuliah, sampai tua ini. Oh. Ya, gitu. Sampai umur 45 tahun ini. Ya. Waktu itu Mas Owot, sampean kan sudah senior ya. Ya adik-adiknya Pak Gigo, mungkin adiknya Pak Andawan dan teman-teman senior teater yang lain di Solo yang saya minta maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Itu grup pertama yang sampean ikut, yang menurut sampean itu grup teater yang cukup dikenal di Solo, pernah sampean
ikut di grup situ? Pernah. Saya pertama kali masuk di kampus di UNS itu di teater TESA, Fakultas Sastra dan UNS. Seni Rupa waktu itu ya. Iya. UNS. Heeh. Gitu ya. Sejak itu terus pernah di Teater Ruang. Pernah Teater di Ruang, ya? Teater Independen Teater Ruang, Mas Joko Bibit Santoso dan Mas Joko Bibit Santoso Iya. ya, salah satu tokoh ya, teater, tokoh teater di Solo. Kebetulan beliau sekarang sudah bersama teman-temannya di surga. Oh Iya. iya. Terus perkembangan berikutnya sampai juga selain di Teater Tesa dengan Teater Ruang Solo itu, apakah ada grup teater yang sampai mungkin pernah bergabung atau menjadi pemain atau dipetil gitu? Kebetulan kebanyakan hanya di Tesa dan di yang Teater paling Ruang awal ya. itu Iya. Iya. Begitu. Kalau di menyinggung sedikit teater Gidak-Gidik, sampai pernah terlibat? Belum pernah terlibat, tapi saya sering melihat Gidak-Gidik dan bahkan waktu kecil pernah mengikuti teater legendaris juga, Teater Lungit. Teater Lungit itu nggak salah yang sekarang Gapit itu ya Mas? Ya, yang sekarang berubah menjadi Gapit itu. Itu tokohnya siapa Mas? Mungkin perlu diketahui. Ya, Mas Kentut. Mas Kentut. Ya, Mas Kentut, terus Pak Lis, termasuk Pak Pelok. Pak Pelok ya. Ya, Pak Pelok, Mas Jarod Budi itu, Purmeyong almarhum, Joko Bibit juga pernah. Itu. Saya kecil sudah melihat kebetulan. Oh, iya. Artinya sudah mengenal situ. Jadi Iya. sampean sudah sejak itu tahun berapa tuh Mas itu teater grup teater itu? Kalau teater-teater itu era 80-an sampai 90-an, dan itu memang betul-betul spektakuler dalam sebuah pertunjukannya. Gitu. Saya yang lebih ya, minta maaf, yang lebih kenal tuh saya mengikuti teater Lungit dulu namanya. Ya, kalau nggak ya. salah, terus jadi teater Gapit itu nggak salah. Dulu Gapit dulu, sekarang berubah menjadi Lungit. Oh Gitu. iya. Ya. Iya. Maaf ya. Terus kemudian panjenengan kan sudah ya, apakah panjenengan itu terlibat di grup teater yang sampean pernah ikut tadi itu sebagai aktor, sebagai penata seni rupa pentas atau apa Mas? Kebetulan pernah jadi aktor, terus pernah jadi penata lampu, tapi kebanyakan malah di musik. Oh, Musik sampean ilustrasinya. ilustrasi musik juga Iya, bisa ya? iya, ilustrasi musiknya teater begitu. Begitu. Berarti Mas Owet ini punya basic musik juga kalau itu? Memang kalau sebenarnya karena ayah seorang pemusik, sebenarnya saya basicnya juga pemusik. Gitu. Dan dalam pementasan teater setahu saya tuh biasanya live itu Mas. Ya memang live ya? Iya, musiknya live, rata-rata Kalau live. kita teater tuh idealnya harus live ya Mas? Nggak Harus di live, lip sync ya? live ya, karena kalau lip sync itu nanti rasanya kurang, dan pemusik teater itu bukan hanya sekedar mengiringi teater, tapi memberikan suasana yang penokohan pengadegannya jadi kena. Itu bukan sesederhana apa yang kita kira. Dalam musik teater itu sangat membutuhkan eksploratif dan betul-betul kesepakatan dari kerja tim gitu. Terus untuk mungkin pernah penyutradaraan pada saat-saat era itu Mas? Kalau pernah era menyutradarai mungkin ya grup, mungkin sempalan sampean atau pecahan atau yang sampean bina pernah? Kalau sering menyutradarai itu setelah mendirikan grup teater. Itu teater apa Mas? Yang pertama kali waktu di kampung yaitu Teater Nusa Mekar waktu di kampung. Teater Nusa Mekar. Teater Nusa Mekar, terus Teater Aryaki Desa Karanganyar, terus teater Ruang Hening, dan bahkan Sasi Kirana. Ruang Hening dan Sasi Kirana itu di Kabupaten Semarang. Oh gitu, ya nanti akan terkait untuk ujung dari wawancara itu akan saya menjurus ke situ. Nah Mas Owet, saya berterima kasih karena ini kan perlu sekali bahwa perkembangan teater khususnya di Solo ya, pada khususnya untuk Indonesia pada umum, melihat perkembangan teater di Indonesia secara keseluruhan Mas Owet. Pandangan kan sudah cukup lama dan senior ya. Mungkin apa yang sampai rasakan sampai dengan teater hari ini?
Ya, kalau pengamatan saya tentang perkembangan teater Indonesia atau apalagi khususnya Solo itu memang mengalami sebuah penurunan, walaupun pusatnya teater itu ruhnya di Solo dan di Jogja, bahkan kalau yang Jakarta itu sebagai apa ya, karena kota metropolitan, ruhnya tetap Solo dan Jogja. Tapi dalam perjalanannya era saya yang masih muda juga tergolong daripada Mbah Gigok, daripada apa, mengalami sebuah penurunan menurut saya, sebuah kualitas maupun kuantitas. Ya sempat waktu kuliah ya, era saya masih 2000-an itu masih apa ya, dahsyat itu, maksudnya perkembangan teater Solo pada era itu memang saya ikuti juga, jadi memang cukup pesat sekali. Iya. Ya, karena ada teater uang, ada banyaklah grup-grup teater yang sangat terkenal di Solo waktu itu, dan tokoh-tokohnya ya puji Tuhan masih ada beberapa yang masih ini ya, masih sugeng, jadi masih. Ternyata tadi malam juga kita ketemu Mas Andawan, Mas Turang, kemudian Mas Pak Gigo dan teman-teman ya, Pak Pomas Popo dan lain-lain lah. Dan itu sesuatu yang kita sunah. Ini kan tujuan utama saya meliput kegiatan untuk podcast saya, Joko Bayu Channel, itu kan salah satu tujuannya untuk supaya generasi muda teater khususnya di Solo ya, di Indonesia, Jawa Tengah dan di Indonesia itu bisa mengetahui sebenarnya generasi tua-tua itu, generasi kita yang muda ini harus tahu bagaimana perjuangan beliau-beliau yang sudah